jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi saat ini untuk bersama kita berbakti kepada Tuhan melalui ibadah online. Mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan sangat baik buat kita. Saya ajak untuk semuanya berdoa, kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur padamu Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami masih ada, kami bisa hidup sampai hari ini, nafas yang Kau berikan buat kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak untuk segala kebaikan-Mu. Ini kami datang padamu Tuhan. Biar hati-Mu disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami. Ucapan syukur kami melalui pujian kami untuk Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir dan Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Tuhan yang memberikan kuasa-Mu mengalir dahsyat di tempat ini Tuhan, maupun di tempat saudara-saudara kami yang di rumah. Bapa, sungguh kami bersyukur atas segala yang sudah Engkau berbuat dalam hidup kami. Kami mau naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Dari awal sampai akhirnya kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat pujian penyembahan kami naikkan kepadamu, ada kuasa dalam pujian kami Tuhan. Ada firman Tuhan yang kami ucapkan dan kami nyanyikan dalam pujian kami. Itu yang akan memberikan kekuatan dalam jiwa kami Tuhan, dan juga akan menyegarkan jiwa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama kita mau sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Limpahkan ucapan syukur-Mu padanya saat ini. Mari sembah Tuhan dalam bait kudus-Nya. Dalam hidup
sama-sama katakan, ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
Sebab ada ketenangan, ada kelegaan, ada kepuasan saat kami tinggal dalam hadirat-Mu. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memuji-Mu dengan senang hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memuji-Mu dengan senang hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Aku memuji-Mu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memuji-Mu dengan senang hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memuji-Mu dengan senang hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala keagungan dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, menari, memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi shalom. Mari saya kanan kiri Bapak Ibu Saudara katakan, mari memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari datang pada Tuhan. Kita semua yang datang pada Tuhan saat ini memuji Tuhan. Biar yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yeay. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu, Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Dan segala yang bernafas memuji
Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kuasa. Dia sanggup untuk menolong kita, bahkan lebih dari sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang akan Tuhan sediakan. Buat saudara, buat saya, buat kita semua yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, terjadi dalam kehidupan kami. Kapanpun itu akan datang menghampiri kami, Tuhan. Kami percaya padamu. Kau Allah kami yang selalu menyertai kami. Kau tidak akan meninggalkan kami dan membiarkan kami berjalan dan bergumul sendirian. Kami percaya kuasa-Mu, Tuhan. Kami terus mempercayai Engkau. Takkan pernah terlambat pertolongan untuk kami. Dan iman kami tetap teguh dalam-Mu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Engkau tempat perlindunganku
setiap pergumulan kami, baik yang ada dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan sakit penyakit kami. Ku percaya dan ku terus berharap kepadamu, dan hanya kepadamu kami berseru, sebab Engkau satu-satunya yang kami andalkan dan yang mampu untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami dapatkan daripadamu. Saat ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hatimu disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami. Saat ini kami mau siapkan hati kami, telinga kami. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing Tuhan, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami, yang sudah Engkau urapi tentunya. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebab firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan juga, pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami dimampukan melakukan firman Tuhan dan menghidupi segala kebenaran hidupan kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita berjumpa lagi untuk belajar firman Tuhan ya. Mari kita lanjutkan apa yang telah kita bicarakan pada minggu lalu, masih dalam topik sikap siap menyambut kedatangan Tuhan kapanpun. Minggu lalu kita telah membahas surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai 11 ya, dan kita akan dalami pada hari ini. Pada minggu yang lalu saya sampaikan bahwa dalam suratnya ini Paulus membuat perbandingan antara yang diajak bicara, yaitu jemaat Tesalonika yang disebut dengan kamu, dan juga satu kelompok yang dia sebut mereka pihak ketiga, yang dapat diartikan bukan jemaat Tuhan ya. Nah, minggu lalu kita mempelajari siapa sih yang dimasukkan dalam kategori kamu, walaupun di dalam konteksnya adalah jemaat Tesalonika. Tetapi karena ini firman Tuhan ini juga berlaku untuk kita. Pertanyaannya adalah apakah kita termasuk kelompok yang disebut kamu atau yang disebut mereka di dalam surat Tesalonika ini ya. Nah, minggu lalu kita telah belajar bahwa kita mau masuk di dalam kelompok jemaat Tuhan atau yang diwakili oleh jemaat Tesalonika. Bahwa apa? Bahwa mereka ini ya disebutkan di dalam pasal 5 ini ayat yang ke-9 ya, saya ulangi, ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam ayat ini ya, Paulus menggabungkan dirinya bersama dengan jemaat. Dia memakai kata ganti kita. Dia mengatakan bahwa kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Itu kelompok kamu ya. Sedangkan kelompok yang satunya yang disebut mereka atau pihak ketiga, itu di dalam ayat yang ketiga dikatakan mereka pasti tidak akan luput. Tidak akan luput terhadap apa? Terhadap murka tentu saja. Nah, mari kita perjelas bahwa saudaraku, nanti kedatangan Tuhan di awan yang dalam istilah teologi disebut parousia itu memang mempunyai dua dampak. Dampak bagi gereja Tuhan adalah gereja Tuhan akan mengalami keselamatan yang sepenuhnya. Saudaraku, kita ini sudah diselamatkan. Roh kita, jiwa kita sedang diselamatkan. Tuhan minta kita mengikuti proses keselamatan ini, di mana jiwa kita, nanti kita bicarakan, yang terdiri dari hati dan pikiran serta kehendak kita ini perlu mengalami transformasi, perlu mengalami perubahan ya. Dan perubahan itu membawa kita kepada keselamatan jiwa. Tetapi ya, karena kita ini makhluk roh yang memiliki jiwa dan juga
tubuh, maka keselamatan kita pun harus juga mencapai keselamatan tubuh, dan itu akan terjadi kalau nanti Tuhan datang di awan-awan. Ya, yang dibicarakan di pasal yang keempat, ya. Kita telah banyak membicarakan hal itu dan kita tidak akan membahas itu pada kesempatan ini. Nah, tetapi kedatangan Tuhan di awan-awan itu juga mempunyai dampak bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau menggabungkan dirinya kepada jemaat Tuhan, ya. Dalam artian, ya, orang-orang yang mengikut Tuhan tetapi tidak betul-betul mengikut Tuhan dengan benar, ya. Maka mereka ini juga termasuk nanti bersama-sama dengan orang Yahudi akan mengalami murka, yaitu kesusahan pada zaman Antikristus. Nah, saudaraku, kita lanjutkan pada hari ini ya. Sekali lagi masih ingat minggu lalu kalau kita mau ikut di dalam kelompok jemaat Tuhan adalah kita mesti hidup di dalam terang, ya. Dan minggu lalu sudah kita bahas dari Injil Yohanes pasal 8 bahwa kalau kita mau mengikut Yesus maka kita akan hidup di dalam terang, ya. Dan minggu lalu sudah diterangkan kepada kita bahwa kalau kita mengikut Yesus bukan berarti kita hanya menjadi seorang Kristen, tetapi kita harus mengikuti kata-kata Yesus. Bahkan kita mesti mengikuti teladan Yesus. Hari ini kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa masuk dalam jemaat Tuhan yang akan beroleh keselamatan pada waktu Tuhan datang di awan, yaitu kalau kita ini mempunyai sikap siaga rohani. Ini yang akan kita bicarakan hari ini. Kita mesti hidup dengan sikap siaga rohani, ya. Nah, saudaraku, tadi disebutkan bahwa kita mesti mempunyai sikap siaga rohani, ya. Kita akan lihat sekarang terlebih dahulu di dalam ayat yang ke-6, ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Mari kita ulangi, ya. Bunyinya kita baca bersama 2, 3. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi Tuhan mau kita untuk, ayat ini mengatakan tidak tidur, ya. Bukan berarti kita tidak boleh tidur, saudaraku, ya. Ini bicara dalam konteks, ya, bahasa kiasan, bahwa kita tidak boleh mengalami tidur rohani, ya. Nah, apa itu tidur rohani, ya? Nah, kita deskripsikan dulu tidur itu apa sih? Apa yang terjadi pada waktu kita tidur, ya? Kalau kita tidur artinya kita tidak sedang beraktivitas, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Tuhan mau kita untuk bangun, ya, bukan tidur. Tidur itu apa? Tidak beraktivitas. Nah, hidup yang mengalami tidur rohani artinya hidup yang tidak melakukan aktivitas, tidak berbuat apa-apa, ya. Artinya, ya, kalau kita tidak beraktivitas itu bukan berarti kita tidak punya kemampuan untuk beraktivitas, tetapi kita memang benar-benar memilih untuk tidak berbuat apa-apa, ya. Nah, ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Bahwa hidup kita sebagai pengikut Tuhan, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berguna, ya, untuk kerajaan Tuhan, untuk nama Tuhan, dan juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Kalau hidup kita ini tidak mau berbuat apa-apa, ya, maka kita sebenarnya, ya, kalau kita membaca di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17, mari kita buka, ya, Yakobus 4 ayat 17. Kita akan baca Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya ulangi, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu tetapi tidak melakukannya, firman Tuhan mengatakan kita berdosa.
Orang yang mengalami tidur rohani sebenarnya tahu apa yang baik yang harus dilakukannya, tetapi tidak dilakukan. Nah, saudaraku, sehingga kalau kita menjadi pribadi yang demikian, itu berarti kita menjadi pribadi yang tidak ada gunanya. Ya, kita menjadi pribadi yang tidak ada manfaatnya. Saudaraku, kalau kita menjadi pribadi yang tidak ada manfaatnya, kita tidak menjadi pribadi yang ada gunanya, itu sama saja kita tidak menjadi berkat, ya. Karena itu mari belajar bersama-sama, saudaraku. Pastikan bahwa kita sebagai pengikut Tuhan, tugas kita semua sudah tahu, kita mesti menjadi berkat. Ya, bagaimana menjadi berkat? Ya, jadilah orang yang berguna. Jadilah orang yang membawa manfaat, ya. Mari kita mulai hal ini di rumah kita terlebih dahulu, di rumah kita masing-masing, ya. Saudaraku, sekarang ini semua kita lebih banyak tinggal di rumah, ya. Bahkan juga anak-anak tinggal di rumah, ya. Nah, khususnya buat anak-anak ini, ya. Remaja-remaja dan juga adik-adik kecil, ya. Kalau kamu semua ada di rumah, ya, jadilah manfaat untuk papa mamahmu, ya. Bantulah mereka, apa yang bisa kamu lakukan, kamu lakukan, ya. Bantu orang tuamu, ya, untuk membereskan rumah, bantu untuk menjaga adik. Itu artinya kamu menjadi manfaat, kamu menjadi berguna, ya. Jangan hanya di rumah diam saja, tidak melakukan apa-apa, ya, dan hanya main HP, ya. Artinya kita menjadi pribadi yang tidak berguna, ya. Nah, begitu pula Bapak Ibu Saudara, ya. Saudara yang sudah dewasa, saudara yang bekerja, ya. Ini tadi kan contohnya adik-adik remaja. Lalu yang dewasa bagaimana? Sama, kita juga harus menjadi berkat, kita mesti menjadi manfaat, kita mesti membantu. Mungkin Anda berkata, loh Pak, saya bantu apa? Saya kan kerja, ya. Saya yang harus dibantu, kata orang tua. Tidak, kita semua harus juga berfungsi untuk membawa manfaat, ya. Saudara yang bekerja, engkau mungkin sibuk, engkau mungkin banyak pekerjaan, engkau mungkin tidak bisa membantu tenaga, tetapi engkau bisa membantu misalnya dengan keuanganmu, ya. Coba saudaraku, mungkin dalam situasi kondisi yang susah ini di masa pandemi seperti sekarang ini, mungkin ada family Anda yang kekurangan. Cobalah bantu mereka, ya. Simpel saja, kirimi saja mereka misalnya beras misalnya, ya. Mungkin tidak usah banyak lah, ya. Anda kirimi 5 kilo, 10 kilo, ya. Anda bawakan apa yang mereka perlu, Anda jadi berkat, ya. Kalau misalnya saudara Anda, family Anda adalah orang yang beruntung, puji Tuhan, mereka tidak memerlukan bantuanmu. Tapi ingat, masih ada juga saudara-saudara seiman kita yang perlu bantuan kita, perlu bantuan Anda, ya. Karena itu saya juga mengajak Anda untuk marilah kita juga memberikan dana diakonia, ya, dana sosial untuk saudara-saudara kita seiman yang membutuhkan, ya. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita sebagai jemaat Tuhan, kita yang begereja, sebenarnya kita mesti mengerti dan menyadari bahwa gereja, kumpulan kita ini adalah kumpulan anak-anak Tuhan, di mana ini menjadi wadah buat kita untuk menjalankan fungsi kita menjadi berkat, menjadi manfaat, ya. Menunjukkan bahwa kita berguna. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus, ya? Kita ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Bayangkan saudara, ya, orang yang terkena stroke, apa yang terjadi dengan anggota tubuhnya? Benar sekali, sebagian tidak berfungsi, ya. Jadi kalau kita menjadi anggota tubuh yang tidak berfungsi, maka kita seperti anggota tubuh yang itu tadi, terkena stroke, ya. Karena itu kalau kita ini sebagai pribadi anak-anak Tuhan yang sehat,
Tunjukkan fungsi kita, ya. Jalankan fungsi kita untuk menjadi berkat, menjadi manfaat sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, ya. Nah, kalau ngomong anggota tubuh Kristus sebenarnya ya bukan hanya organ, ya saudara. Kalau kita lihat tubuh kita sebenarnya bukan hanya organ, tetapi ada satu juga yang paling penting dalam tubuh kita, yaitu apa? Darah. Apa fungsi darah? Oh, darah itu membawa kehidupan, saudara, ya. Nah, karena itu juga saya mengingatkan kepada saudara-saudara yang Anda diberkati Tuhan dengan limpah. Ibaratnya Anda itu darah buat anggota-anggota yang lain yang membawa kehidupan, ya. Belajarlah untuk menabur, saudaraku, ya. Nah, selanjutnya saudaraku, yang kedua, kalau kita tidur, apa sih yang terjadi pada waktu orang itu tidur? Orang kalau tidur itu kurang peka panca inderanya, ya. Terutama apa? Mata dan telinga, ya. Mana ada orang tidur matanya terbuka? Mungkin ada, ya, orang tertentu yang matanya memang tidak bisa menutup sempurna. Tetapi kalau namanya tidur, ya dia enggak lihat, ya. Bahkan mungkin ada di antara kita kalau tidur, ya, pakai ini penutup mata, ya. Karena kita enggak mau silau, kita mau konsentrasi supaya bisa tidur, ya. Kalau misalnya kita mau tidur suaranya gaduh, kita tutup telinga kita dengan bantal supaya kita tidak banyak mendengar, ya. Orang tidur memang mau menutup mata dan telinga, ya. Nah, ini gambaran juga, saudaraku. Sekali lagi, ini bicara tidur bukan berarti kita tidak boleh tidur pada waktu malam, waktu istirahat, bukan. Ini bicara tidur rohani. Apa yang terjadi kalau orang tidur rohani? Ya maunya apa? Nutup mata, nutup telinga, ya. Menutup mata, menutup telinga dari apa? Terutama dari firman Tuhan, ya. Kadang-kadang ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang kalau dengar khotbah enggak seneng, ya. Kalau lihat video khotbah enggak seneng. Kalau lihat video puji-pujian enggak seneng. Senengnya apa? Lihat sinetron, lihat film, ya. Bukan enggak boleh lihat film, bukan enggak boleh lihat sinetron. Tapi kan aneh, saudara, ya. Waktunya ibadah, ya. Waktunya ibadah online khususnya, ya, kita menyimak, ya, puji-pujian, mengikuti puji-pujian, mengikuti firman Tuhan, kita tidak senang. Saudaraku, itu tanda bahwa kita sedang tidur rohani, ya. Makanya ada istilah kebangunan rohani. Kenapa? Karena rohaninya, tepat sekali, karena rohaninya tidur, ya, saudaraku. Nah, jangan sampai kita mengalami rohani yang tidur, saudaraku, ya. Jangan kita menutup mata, jangan kita menutup telinga untuk memperhatikan firman Tuhan, ya. Dan yang ketiga, saudaraku, kalau kita tidur, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan orang tidur? Orang yang tidur itu posisinya lengah, saudaraku, ya. Mudah untuk diserang, ya. Ini bicara dalam konteks perang, ya. Saudaraku, nanti kita lihat, tadi kita melihat ayat yang ke-6, ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan melihat ayat yang ke-7, ya. Saudaraku, pada waktu orang perang, ya, banyak sekali dicatat, ya, oleh catatan sejarah bahwa ada negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang kalah. Kenapa? Karena musuhnya menyerang pada waktu mereka sedang tidur, ya. Nah, ini gambaran juga tentang kehidupan rohani, Kalau rohani kita sedang tidur, maka kita akan mudah diserang oleh musuh, ya. Siapa musuh kita? Apa yang dilakukan oleh musuh terhadap kita, ya? Serangannya seperti apa? Apa yang diserang dari kita, ya? Nah, untuk membicarakan hal itu kita lanjutkan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-7, ya. Kita baca ulang. 1 Tesalonika 5 ayat 7. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar
berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Amin, saudaraku ya. Ayat 7 mengingatkan kita orang siang, ya. Kita harus sadar, bangun. Ayat 8 bilang, karena kita orang siang maka kita mesti mengenakan baju sirah. Minggu lalu saya sebutkan baju sirah itu apa? Baju pelindung ya. Kalau zaman dulu baju besi. Orang perang pasti pakai baju besi. Ya, untuk melindungi apa? Melindungi dada. Ya, dan juga pakai helm. Helmnya apa? Besi juga. Untuk melindungi apa? Kepala. Ya. Kenapa dada dan kepala ini perlu dilindungi? Ya karena di dalam dada ini kan ada organ-organ yang sangat vital, ya. Ada paru-paru, ya. Ada jantung, ada hati, ada ginjal, ya. Ada usus, ya. Kalau orang perang, kalau perutnya kena pedang, ususnya terburai, mati. Saudaraku, zaman dulu orang perang pakai panah, ya, pakai pedang, pakai tombak. Karena itu orang pakai juga baju besi. Sekarang pun juga begitu, ya. Aparat tentara, aparat kepolisian, mereka juga pasti pakai itu kalau mereka melakukan peperangan. Ya, juga mengenakan helm untuk apa? Melindungi organ-organ tubuh yang vital. Ya, ada organ tubuh kita kalau kena senjata mungkin tidak mati ya. Kalau misalnya kena tangan, ya terluka, kena kaki terluka, tapi tidak mati. Tapi kalau kenanya ke jantung langsung mati. Kalau kenanya kepala langsung mati, ya. Jadi ada hal yang sangat vital yaitu jantung dan otak, ya. Dan kita semua mengerti, ya, kita semua punya pemahaman bahwa hati itu tempatnya apa? Perasaan, ya. Otak tempatnya apa? Pikiran, ya. Nah, baju sirah untuk melindungi apa? Melindungi jantung terutama. Helm untuk melindungi apa? Kepala terutama, ya. Jadi yang perlu dilindungi apa? Dalam hal kehidupan kita yang perlu dilindungi adalah perasaan dan pikiran kita, ya. Dari apa? Serangan musuh. Siapa yang menyerang? Tentu saja iblis. Nah, saya sudah pernah menyampaikan dalam khotbah kita di gereja, ya, bahwa apa sih yang iblis lakukan? Modusnya apa? Modus iblis cuma dua, ya, kalau dia tidak menekan, dia akan menggoda, ya. Jadi dia bisa membuat kesusahan, ya. Dia kasih tekanan-tekanan di hati kita, ya, perasaan kita ditekan-tekan, atau juga pikiran kita ditekan-tekan. Tetapi ada juga modus yang lain, ya, dia menggoda perasaan kita. Untuk apa? Untuk berbuat dosa. Pikiran juga bisa digoda-goda untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, Tuhan mau kita mengenakan baju sirah, yaitu apa tadi? Iman dan kasih, ya. Supaya apa? Supaya perasaan kita terjaga, ya. Terjaga untuk apa? Untuk kita tetap hidup. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kalau jantung kena, misalnya kena tombak atau kena panah atau sekarang mungkin kena peluru, langsung bocor, langsung mati, ya. Nah, kalau mungkin kenanya di sini, ya, kena di pundak atau apa, terluka, tidak bisa gerak, tapi tidak mati. Tapi kalau langsung kena jantung, bisa langsung mati, ya. Nah, karena itu saudaraku, ya, apa yang kita pelajari dari sini, ya, serangan-serangan iblis itu kadang bermacam-macam, ya, yang bisa membuat kita apa? Tidak bergerak, bahkan bisa membuat kita mengalami mati rohani, saudaraku. Nah, karena itu betapa pentingnya mengikuti apa yang Tuhan katakan, memakai baju sirah iman dan kasih,
untuk melindungi apa? Perasaan kita. Contohnya bagaimana? Contohnya ya saudaraku, saya percaya Anda juga pasti orang yang murah hati, suka membantu orang. Kalau orang yang kita bantu, kita tolong, kita kasih ya, kita kasih uluran kepada dia, orang itu menghargai kita, berterima kasih kepada kita, mengingat jasa kita, ya, dia menghargai kita akan apa, so? Kita pasti akan senang, ya. Tetapi kalau orang sudah kita tolong, sudah kita kasih, bahkan kita uluri bantuan, tetapi orang itu kemudian membalasnya dengan tidak baik, dia tidak menghargai kita, dia bahkan mungkin memusuhi kita akan jadi apa, saudara? Saya yakin kita akan kecewa, perasaan kita akan kecewa, dan apa yang kemudian kita katakan? Kita akan berkata, percuma orang itu dikasih kebaikan, tidak tahu balas budi, ya, tidak tahu kebaikan, tidak tahu diuntung, tidak tahu berterima kasih. Orang Tionghoa bilang boceng di orang itu. Dan kalau kita sering mengalami hal itu, kita akan apa, saudara? Kita kemudian akan sampai kepada kesimpulan bahwa percuma berbuat baik kepada orang, karena orang yang kita tolong banyak yang mengecewakan. Hal itu membuat kita kemudian apa? Malas untuk berbuat baik. Bahkan mungkin kita akan sampai kepada pemikiran, sudah kalau kita punya ya sudah dinikmati saja, tidak usah dikasih-kasih ke orang, percuma. Orang-orang dikasih juga tidak tahu membalas budi kita. Nanti waktu kita butuh, kita minta tolong, dianya tidak mau membantu. Saudaraku, mungkin Anda pernah mengalami hal itu. Perasaanmu kecewa karena engkau sudah berbuat baik dan ternyata orang yang Anda tolong mengecewakan, ya. Sehingga sampai mungkin pada satu saat itu tadi saya katakan, Anda berhenti, aku tidak mau lagi nolongi orang, buat apa, ya. Nah, karena itu saudara penting ya, menjaga perasaan kita dengan apa? Dengan iman, dengan kasih. Artinya apa? Oh, kalau saya sudah berbuat baik, kita perlu tahu bahwa perbuatan baik kita sudah dicatat oleh Tuhan. Bahkan apa? Perbuatan baik kita sudah dibalas oleh Tuhan, ya. Saudaraku, seringkali kita tidak ingat akan hal ini, ya. Kita berpikir bahwa kalau kita berbuat baik kepada si A, kita pengennya si A juga balasnya kepada kita kebaikan. Saudaraku, belum tentu si A yang membalas, ya. Tetapi Tuhan yang membalas lewat si B, si C, si D. Saudaraku, itu yang terjadi, ya. Dan bahwa kita mesti memiliki kasih, ya. Seperti mana Tuhan ketika kita berbuat baik dan kita dikecewakan, coba ingat saja kepada Tuhan, saudara. Tuhan baik bukan kepada kita, dia baik sekali pada kita. Tetapi terus terang saja, saudara, bukankah kita juga sering mengecewakan hati Tuhan? Dan apakah Tuhan kemudian berhenti berbuat baik kepada kita, menghentikan kebaikannya kepada kita? Tidak, bukan. Kasih-Nya selalu mengalir bagi kita setiap hari. Sampai hari ini Tuhan masih mengasihi kita. Nah, kita perlu belajar seperti Tuhan juga, ya, supaya perasaan kita tidak mendominasi keputusan-keputusan kita, ya, tidak menghalangi kita untuk berbuat apa yang Tuhan suruh, ya. Begitu pula tadi kita mesti mengenakan ketopong atau helm untuk melindungi apa? Pikiran-pikiran kita, ya. Tadi saya katakan iblis itu bekerja dengan dua modus. Kalau dia tidak menekan, dia menggoda, ya. Kadang-kadang mungkin kita sampai di mana kita sedang bingung, ya, soal keadaan kita, ya. Kita kemudian khawatir, ya, kita mungkin cemas, bahkan mungkin kita stres, bahkan mungkin kita ada yang depresi, ya, sehingga bawaannya sehari-hari maunya emosi saja, maunya marah saja. Saudaraku, saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang sedang mengalami stres karena keadaan seperti sekarang ini membuat engkau menjadi marah-marah, membuat pikiranmu tertekan. Saudaraku,
itu gejala bahwa kita sedang jauh dari Tuhan. Itu tanda dan gejala bahwa rohani kita sedang tidur, bahkan mungkin sedang mati. Nah, saudaraku, karena itu lewat firman Tuhan pada kali ini saya ingin mengajak Anda, mari kita, saudaraku, miliki sikap siap siaga rohani. Ya, rohani kita harus siaga. Jangan biarkan rohani kita tertidur. Ya, jangan tutup telinga kita, mata kita, ya, dari firman Tuhan. Ya, jangan kita tidak berbuat apa-apa. Ya, buktikan bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang hidup, yang berguna, yang membawa manfaat. Jadilah berkat, ya. Dan lindungilah perasaan dan pikiran kita dengan iman, dengan kasih, dan juga dengan pengharapan, ya. Amin. Saudaraku, kita akan datang kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Biar kita minta kekuatan dari Tuhan dan perlindungan Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sekali lagi, engkaulah kekuatanku, engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Amin. Sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, yes,
sukacitaku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, amin, kekuatanku, sukacitaku. Sembah Tuhan, haleluya. Engkau kekuatanku, Engkau perlindunganku, Engkau sukacitaku. Ku mau ikut Engkau Tuhan, ku mau ikut rencanamu, ku mau ikut kehendak-Mu, ku mau lakukan segala perintah-Mu sampai ku jadi sama seperti-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk tetap mengikut Engkau. Biar kami menjadi jemaat-Mu yang hidup di dalam terang-Mu, dalam kebenaran-Mu. Kami mengikuti semua perkataan-Mu dan juga suri tauladan-Mu. Jadikan kami juga jemaat yang selalu siaga roh kami, tidak membiarkan roh kami tidur, tetapi tetap terjaga. Biar mata dan telinga kami selalu terbuka untuk perkataan-perkataan firman-Mu. Tuhan, kami tidak mau membiarkan diri kami mengalami tidur rohani. Kami mau roh kami tetap menyala. Kami mau menjadi pribadi yang selalu menjadi berkat, menjadi manfaat. Kami mau menjadi pribadi yang terus setia, rajin dan aktif memuliakan nama-Mu di rumah kami, di tempat bekerja kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada. Kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami mau menjadi seperti seorang prajurit yang selalu mengenakan baju sirah dan ketopong, mengenakan iman dan kasih, dan juga pengharapan. Sehingga ketika kami melakukan kehendak-Mu, kami tidak digoyahkan, kami tidak dikalahkan, kami tidak dilemahkan, kami tidak dilumpuhkan oleh pekerjaan-pekerjaan si jahat. Kami juga tidak membiarkan kami tergoda oleh bujuk rayunya untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk melakukan dosa, atau untuk melakukan keinginan-keinginan hawa nafsu. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti bicara. Biarlah Engkau sendiri melanjutkan bicara kepada kami semua. Biar firman yang telah kami dengar terus Tuhan terangi di dalam hati kami. Berikan pemahaman yang lebih kepada kami semua. Apa yang tidak dikatakan oleh hamba-Mu, Engkau sendiri mengatakannya kepada semua kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang telah mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan bertemu kembali pada waktu-waktu ibadah kita selanjutnya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan untuk pelayanan kita, ya, untuk gereja kita, saudara dapat menyalurkannya lewat rekening-rekening yang sudah disampaikan, atau nanti dapat Anda simak pada akhir video ini. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan pada ujung ibadah kita ini. Mari kita tadahkan tangan kita kepada Bapa. Bapa, terima kasih apabila hari ini kami boleh berbakti kembali kepada Engkau. Tuhan, terus nyalakan roh kami, buat kami tetap mengasihi-Mu, buat kami tetap setia kepada-Mu dalam keadaan apapun. Kami selalu melayani Engkau, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami berbakti melayani-Mu, Engkau pun akan menurunkan berkat-Mu kepada kami. Karena itu Bapa,
Kami juga mohonkan pertolongan-Mu buat semua anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, yang sudah memuji-muji nama-Mu. Tuhan juga menolong kepada mereka yang saat ini mungkin sedang dirundung persoalan-persoalan, masalah-masalah yang mungkin sudah lama. Tuhan, bahkan mungkin ada di antara mereka yang sakit. Kami mohonkan Tuhan, Engkau mengulurkan tangan, menjamah kepada saudara-saudara kami ini, memberikan pertolongan-Mu dan juga kesembuhan bagi mereka. Dan juga kami yang mengangkat tangan ini, kami juga minta pertolongan-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang tua kami, oma, opa, kepada anak-anak kami, bahkan anak-anak kami yang ada di luar kota, yang ada di tempat jauh. Kami mohonkan juga pertolongan-Mu bagi mereka. Karena itu Bapa, turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Dan Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita terima sekarang dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dan biarlah kita selalu hidup dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Dan biarlah damai yang melampaui akal memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita semua. Dan biarlah kita selalu hidup di dalam rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu ini dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.